Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham LQ45 terbaik dengan dividen paling besar tahun 2022. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Dividen adalah satu topik yang selalu menarik untuk dibahas karena memberi passive income kepada pemegang sahamnya. Meski begitu, bukan berarti kamu harus membeli semua saham yang punya dividen yield paling besar. Kenapa? Bisa saja dividennya besar, tapi laporan keuangannya tidak baik. Nah, untuk itulah Mimin buatkan video ini. Saat ini, Mimin mau sharing beberapa saham di indeks LQ45 yang punya dividen terbesar. Selain dividen, Mimin juga akan bahas beberapa hal penting dalam laporan keuangan 7 saham ini. Sebagai informasi, angka dividen per share yang digunakan mengacu pada data dividen saat video ini dibuat. Selain itu, semua saham yang disebutkan bukanlah rekomendasi dan hanya sebagai edukasi. Ingat, kamu bisa saja rugi jika beli saham-saham ini. Oke, sekarang mari kita langsung saja bahas. Dari 45 saham yang ada di indeks LQ45, berikut ini 7 saham yang punya dividen yield terbesar. Nah, setelah mengetahui nama sahamnya, sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik. Pertama, persentase dividen yield. Dari 7 saham tadi, ternyata ADRO menjadi saham yang punya dividen yield tertinggi yaitu 9,9%. Sedangkan TLKM berada di posisi ke-7 dengan angka 4%. Perlu diingat pembagian dividen ADRO menjadi besar di periode ini karena labanya tumbuh signifikan. Jadi, kamu harus analisa lagi apakah di tahun-tahun ke depan pencapaian labanya bisa dipertahankan. Meski begitu, ADRO dan TLKM memang menarik dari sisi dividen. Dua saham ini harganya sudah naik signifikan, tapi dividen yield-nya masih menjadi yang terbesar di indeks LQ45. 2. Jumlah ekuitas. Dari segi ekuitas, TLKM menduduki posisi tertinggi dengan angka 104,72 triliun. Total ekuitas TLKM jauh lebih besar dibandingkan 6 saham lain dengan dividen terbaik. Bahkan jika dibandingkan dengan ADRO yang berada di posisi kedua, nominal ekuitas TLKM hampir 2 kali lipat ADRO. Bertolak belakang dengan hal itu, ITMG berada di peringkat terbawah dengan angka 15,22 triliun. Angka ekuitas sebenarnya punya hubungan dengan dividen yang dibagi. Semakin besar suatu emiten membagi dividen, pertumbuhan ekuitasnya akan semakin lambat. Kamu bisa melihat jumlah dividen yield di poin pertama tadi, di mana dividen yield TLKM jadi yang paling rendah, dan itu salah satu sebabnya kenapa ekuitas saham ini jadi yang terbesar. 3. Pencapaian laba. Masih berhubungan dengan poin kedua, untuk pencapaian laba saham TLKM juga menduduki posisi tertinggi. Hal ini wajar mengingat ekuitas saham ini juga berada di peringkat pertama. Apabila kita membandingkan dengan posisi kedua yang lagi-lagi saham ADRO, pencapaian laba TLKM malah 3 kali lipat lebih besar dari ADRO. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa saham BUMN ini masih punya kualitas yang baik. Bertolak belakang dengan hal itu, INTP berada di posisi terendah dari segi pencapaian laba. Padahal jika melihat dividen yield yang dibagi, presentasi INTP masih lebih tinggi dibandingkan dividen yield TLKM dan INDF. 4. Valuasi PER dan PBV. Perihal valuasi, ITMG menjadi saham dengan valuasi PER terendah dan INTP menjadi saham dengan valuasi PER tertinggi. Hal ini cukup menarik khususnya bagi ITMG. Saham ini punya laba yang tidak sebesar TLKM dan ADRO, tapi PER-nya masih cukup rendah. Sedangkan untuk aspek valuasi kedua yaitu PBV, GGRM menjadi saham dengan PBV terendah, dan HMSP menjadi saham dengan PBV tertinggi. Untuk poin ini, GGRM jadi menarik karena saham ini punya ekuitas yang besar, tapi PBV-nya masih rendah. Artinya, harga yang ada di market masih cukup menarik untuk saham GGRM dibandingkan 6 saham yang lainnya. 5. Kinerja harga saham selama 5 tahun terakhir. Dari 7 saham yang dibahas, hanya ITMG, ADRO, dan TLKM yang menghasilkan kenaikan harga selama 5 tahun terakhir. Sedangkan 5 saham lainnya menghasilkan penurunan harga. Bahkan HMSP turun hingga 75% dalam 5 tahun terakhir.
Dari poin kelima ini kamu bisa melihat bahwa saham ITMG, ADRO, dan TLKM memberi keuntungan double kepada pemegang saham, yaitu membagi dividen yang besar dan menghasilkan capital gain. Ingat, apabila kamu terima dividen yang besar tapi harganya juga turun signifikan, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk membeli saham tersebut. Karena jika di total-total, portofoliomu tetap turun dan bukan bertambah. Oh ya, tahukah kamu, dividen yang kamu terima saat ini bisa jauh lebih besar di masa depan apabila tahu cara mengelolanya. Yang lebih luar biasanya lagi, apabila saham yang kamu beli tepat, nantinya dividen yang diterima akan jauh lebih besar dibandingkan uang yang kamu keluarkan. Dengan kata lain, kamu sudah balik modal hanya dari dividen saja. Oleh karena itu, kamu perlu tahu cara memilih saham, bagaimana metode, dan seperti apa money manajemennya. Apabila ingin mempelajari metode dividen yang lebih detail, mungkin e-book Strategi Nabung Saham bisa jadi solusi. Di e-book ini, Mimin banyak membahas topik dan strategi mengenai nabung saham dan dividen investing. Untuk link pembeliannya, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Thank you.